itu ya yang kemarin Bu Heni Oke, itu ya, ya sudah. Indo Art. Ya, Assalamualaikum Bu Yoyo. Sehat kabar? Kabarnya baik Bu Yoyo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ya, sehat. Bu, hari ini kita akan ngobrol ya, percakapan coaching seperti yang Ibu ya kemarin ya, kita tentang perencanaan pengawasan ya gitu. Memang sebenarnya tujuannya dari Oke, ibu dulu, tapi ini biar sama kita jadi tentang oke. perencanaan lah ya, pengawasan ya, seperti yang kemarin ibu Ya, WA gitu ya, seperti itu. Bu, kita mulai ya awal ini dari oke. alur tirtanya ya, mulai dari T-nya ya. Kita akan menetapkan tujuan dulu Bu. Sebagai pengawas, itu kan Ibu tentunya punya ini ya, punya program ya, punya rencana Ya, yang akan diterapkan di binaan gitu kan. Dan ya. tentunya programnya pengen berhasil nggak Bu diterapkan itu di sekolah binaan? Pastilah ya. Kita Ya, ingin programnya berhasil tentunya. ya gitu. Nah Bu, nah tujuan tujuan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Dari program pengawasan itu seperti apa tujuannya nanti gitu Bu ya? Dari Kalau program-program itu, iya. dalam jangka waktu sekarang-sekarang ya, terutama kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Hmm, Yang pertama kalau terkait dengan guru gitu ya, ya saya ingin guru-guru itu bisa melaksanakan tupoksinya ini, terutama terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dengan baik gitu ya. Jadi hmm, tupoksi dia di dalam merencanakan, kemudian di dalam melaksanakan dan melakukan penilaian, saya ingin mereka paham dan mengerti. Gitu ya. Kalau kaitannya dengan kepala sekolah, ya saya ingin sih apa goal besarnya sih ingin mereka bisa apa namanya melaksanakan tugas supervisi, kemudian tugas manajerial dan apa pengembangan kewirausahaan juga dengan apa kompeten gitu. Itu sih yang ya, sebenarnya saya inginkan dari apa guru dan kepala sekolah. oke. Ya, Ibu sudah mengutarakan ya, sekolah binaan impian ya, yang diharapkan baik dari guru maupun dari kepala sekolahnya ya. Nah, Bapak Ibu, Ibu Yoyah ya, kita ini ya, yuk kita identifikasi nih, kita explore lebih mendalam lagi ya. Kan untuk bisa berhasil kan pengawasan itu dimulai dari perencanaan yang baik gitu Bu ya. Yuk kita Iya. explore lagi bareng-bareng program pengawasan yang sudah Ibu rancang itu seperti apa gitu Bu. Oke ya, kalau yang selama ini acuan kita kan ke regulasi yang lama ya, Hmm, sebelum ke yang Permen nomor berapa nih? Yang sekarang nomor 1 ya. ya. Kalau selama ini yang sudah saya lakukan menyusun program kepengawasan yang meliputi berapa tuh ya ada pembinaan ya pembinaan guru dan apa kepala sekolah, kemudian pemantauan, kemudian pembimbingan kepala sekolah untuk penyusunan program, ya, MGMP, kemudian PKG gitu ya, kemudian evaluasi itu yang selama ini kalau sesuai lah dengan apa yang memang harus kita apa buat gitu ya, walaupun memang mungkin karena saya baru 2 tahun ya Pak Darno, Iya, jadi iya. menyusun rencana nggak kayak Pak Darno. Menyusun rencananya masih banyak yang belum Bisa. sempurna gitu kan. Ya. Ya sejauh ini sih Eh, itu ya kita hmm, melakukan pembinaan, lebih ke banyak seringnya kita pembinaan ya, pembinaan. hmm. Ya, jadi situasinya saat ini terkait dengan program pengawasan boleh dikatakan lengkap itu Bu ya? Lengkap ya. Sudah Sebenarnya dirancang dengan kalau baik ya. 1 sampai 10 Hmm. ya saya di 7 kali Pak, Wah, keren, keren udah bagus itu. kurang aku. Iya, nanti kita tingkatkan lagi ya, Pak Ibu ya. Ya, sudah bagus Ibu dengan apa ya? Nilai 7 ya, Bu ya.
Bu, kita lanjutkan dengan di rencana aksi ya, Bu ya. Yuk, kita rencana aksi. Eh, Apa-apa Bu ya, gagasan atau ide apa gitu ya yang Ibu buat gitu ya untuk mengimplementasikan rencana program pengawasan yang sudah dirancang, Bu. Oke, Rencana aksinya apa kalau aja gitu. untuk kepala sekolah, ya saya sih inginnya sih selama ini saya merasa bahwa pembinaan ke kepala sekolah masih kurang ya saya, yang khusus ke kepala sekolahnya gitu. Karena itu sebenarnya ada apa ya? eh, Mungkin karena saya juga baru kepala sekolah cenderung lebih apa ya, kelihatannya agak bukan sungkan sih ya, apa namanya, karena banyak juga yang kepala sekolah swasta yang muda-muda gitu ya, nggak terlalu, tapi kalau yang senior suka ada perasaan, aduh saya menggurui, masih ada seperti itulah gitu ya. Jadi apa namanya, selama ini masih kurang, karena itu mungkin saya akan mencoba lebih apa ya, lebih ini lagi ya untuk pembinaan kepala, karena kemana seringnya saya lebih ke guru gitu ya. Pembinaan ke kepala sekolah paling kemarin kan yang sudah itu kalau anak SD gitu ya. Dan itu pun pembinaannya kan pembinaan secara umum seluruh kepala sekolah. Kalau secara personal itu kan jarang ya, lebih kita sering ketemunya sama gurunya, sama tim gurunya. Jadi kepala sekolah di belakang aja gitu kan. Jadi saya ingin sekarang itu lebih ayo dengan kepala sekolahnya gitu, dengan kepala sekolahnya. Misalkan posisinya, misalkan kan kewajiban kita itu mungkin kan mengecek apakah kepala sekolah itu sudah melakukan supervisi kepada guru atau belum dan lain sebagainya. Jadi saya ingin membuat sebuah program yang lebih intensif gitu ya dengan kepala sekolah. Apalagi saya udah belajar apa nih, kita coaching ya, udah Ya, belajar coaching. Jadi saya ingin nanti apa namanya mencoba mengcoach kepala sekolah, terutama kaitannya dengan berbagai tugas-tugas pokok kepala sekolah gitu kan. Itu kalau apa namanya, jadi saya ingin coaching gitu Pak, ya, ya. ingin coaching dengan kepala sekolah, ya terkait dengan pelaksanaan, tugas kepala sekolah. Ja- ja- Kalau dengan Ya, ya. lanjut nih, Ya, oke, siap, lanjut. kalau dengan guru, kalau guru nih ya, kalau saya kan kemarin, melihat bahwa pernah semester kemarin saya itu kan melihat secara random gitu ya, masuk ke kelas dan ternyata memang implementasi kurikulum mereka masih apa ya, jauh banget gitu ya. Jangankan kurikulum Merdeka yang K13 saja masih apa, belum ya, masih paradigma Hmm, lama gitu yang mereka lakukan. Jadi saya ingin berubah mereka, what I do, apa yang saya lakukan. Nah, ini hmm, saya masih mikir gitu ya. Padahal soalnya begini, pembinaan kan kita udah sering ngomong, udah sering hmm, ya ke hmm, guru-guru gini 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 gini. Tapi kok perubahan secara konkret itu nggak ada gitu ya. Ketika hmm, saya masuk saja, mereka ngajarnya masih seperti itu ketika ada saya gitu kan. hmm, Nah, apalagi nggak ada saya gitu kan. Ini, hmm. apa gitu yang harus cara ini masih agak bingung nih Pak Padar yang khusus peningkatan. Oke, Soalnya oke. kalau misalkan kayak apa, pembinaan secara klasikal gitu, juga ternyata hasilnya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, tapi inspirasi dari coaching-coaching itu, Hmm, saya punya pemikiran nih baru tadi pagi gitu ya, sambil beberes gitu, saya ya, ya. mikir apakah perlu coaching dengan guru juga gitu Hmm. Pak, Oke, kayak gitu. Ibu dari kan tentunya
program ya, rencana program dari pengawasan itu kan banyak sekali ya Bu ya. Selama setahun tuh sangat Ya. banyak ya programnya. Nah, Mhm. Ibu nih kalau kita cari skala prioritas nih Bu, skala prioritas untuk 3 bulan ke depan kali ya, semester ini aja lah sampai Desember. Kira-kira apa Mhm. Bu prioritas Ibu gitu ya, prioritas Oke. skala prioritas lah, dan seperti Mhm. apa tuh Bu indikatornya Bu dikatakan berhasil gitu. Kalau 3 bulan ke depan ini kan sudah di bulan September ya. Hmm, Berarti ada Oktober, November ini udah menjelang 3 bulan terakhir ya di semester 1 gitu ya. Kalau untuk kepala sekolah, kalau kaitannya dengan fungsi supervisi, mungkin supervisi udah bisa ya dilakukan nih kalau untuk hmm. kepala sekolah. Jadi mungkin coaching supervisi kali ya Pak ya Dar ya? Coaching supervisi ya, Coaching kaitannya jadi dengan prioritas supervisi ya. ya. Walaupun tema coaching ini mungkin sebaiknya muncul dari kepala sekolah ya. Ya, Tapi mungkin kita juga bisa ya mengambil inisiatif ya. Kemarin kan kata Pak Abah itu inisiatif itu bisa dari kita, bisa dari mereka gitu kan. Tapi kalau hanya menunggu mereka untuk inisiatif ya mereka juga kan belum terbiasa dengan coaching gitu ya. Jadi oke. inisiatif ini mungkin belum muncul. Jadi mungkin bisa dari kita. Gitu kalau untuk 3 bulan ke depan untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru, saya juga sama tadi rencana walaupun ini barangkali butuh waktu yang panjang ya karena guru itu banyak gitu. Hmm, Nah mungkin boleh nggak ya kita coachingnya kelompok boleh nggak ya? Misalkan hanya 3, 4 gitu boleh ya? individu Coachingnya harus gitu. harus Individu individu ya. kan Ya itu beda-beda makanya kan. cuma itu yang saya Iya, pikirkan kalau coachingnya per orang gitu ya, sepertinya butuh waktu banyak gitu ya, gurunya kan banyak banget gitu kan. iya, Tapi saya pengen gitu 3 bulan ke prioritas. depan ini ya ya apakah kita hanya pilih beberapa berdasarkan misalkan info dari kepala sekolah, siapa yang kira-kira perlu kita ya data guru ya, siapa yang Oke. perlu kita, yang menjadi perhatian lebih utama gitu ya, jadi nggak semua Ya, guru dulu. Mungkin di 3 bulan ini kita beberapa guru, tapi guru yang dipilih ya kita minta masukan dari kepala sekolah, kira-kira siapa yang bisa kita coach gitu ya. Nah, kalau ukurannya bahwa program ini bisa berhasil atau hmm, tidak, ya kalau supervisi kepala sekolah ya satu kepala sekolah melaksanakan, minimal melaksanakan karena masih banyak juga kepala sekolah yang nggak melakukan supervisi ya. Jadi ya, minimal satu kepala sekolah betul. itu melakukan supervisi ya. Dan memang kalau di swasta jarang ya yang melakukan Iya. supervisi. Nah ini barangkali yang perlu Hmm, dikuatkan lagi. Kalau di negeri ya mungkin tidak dilakukan oleh dia, tapi melalui wakil gitu. Nah ini juga masalah juga ya. Jadi tidak dilakukan langsung oleh kepala sekolah. Jadi ukurannya yang minimal semua sekolah terdeteksi melaksanakan supervisi. Jadi nggak muluk-muluk dulu di Dapadar. Yang penting dilaksanakan dulu supervisi. oke, jadi fokus kepada coaching supervisi ya Bu. Coaching Ya, coaching supervisi supervisi. ya pada kepala sekolah dan gurunya nanti sampel. Ya Bu, kita sampai ke tahap terakhir ya, tanggung jawab ya Bu. Komitmen kita nih Bu. Nah, Bu, tadi yang sudah kita obrolkan nih dari awal sampai akhir tadi, eh, kita ini ya buat kesimpulan dan komitmen ya dari Ibu sendiri gitu kan. Nah, Bu, untuk bisa mewujudkan tadi kan fokus kepada supervisi ya Bu ya, coaching supervisi gitu ya. Ya, Nah, agar coaching supervisi ini bisa berhasil, kira-kira siapa Bu yang akan diajak kerja sama Bu, yang akan dilibatkan, dibuat komitmennya ya. gitu. Ya, tentu kalau kaitannya dengan coaching supervisi kepala sekolah ya. Kepala Kepala sekolah, sekolah, kemudian mungkin wakilnya,
Skillnya, bidang akademik ya atau kurikulum. Di situ barangkali nanti bisa dilibatkan terutama, kan kita harus apa namanya, penjadwalan ya, kegiatan itu. Dan mungkin barangkali kan, sebenarnya kepala sekolah sih mungkin kaitannya dengan supervisi udah paham ya, yo, instrumen-instrumen mereka pasti sudah punya ya, tapi paling tidak kan kita pasti tidak hanya berhubungan dengan kepala sekolah, tapi juga berhubungan dengan wakilnya dan kurikulum gitu ya. Juga kaitannya dengan, coaching coaching guru gitu ya, coaching guru juga sama ya, selain kepala sekolah, akademik, kemudian kurikulum juga tentu, guru-guru yang nanti akan dilibatkan itu pasti, harus kita ya kondisikan ya, karena dia akan menjadi mengambil peran di sini. oke Bu, ya kalau semuanya sudah kita bangun ya kerjasama dengan pihak sekolah binaan. Nah, dan instrumen-instrumen tadi saya juga udah mendengar, udah siap ya Bu dengan instrumen-instrumen supervisinya. Nah, ini kan berarti tinggal kita eksekusi ya Bu ya. Kita eksekusi. Oke, Nah, Bu, mau pengen nggak sabar nih, kapan nih waktunya nih Bu nih? Kapan waktunya nih oke, akan kita lakukan Bu ya, eee coaching saya supervisi sih ini? sebenarnya sudah punya dari kemarin itu, Pak, nanti Hmm, setelah minggu ini berarti minggu keberapa ya, minggu depan. Minggu depan itu, setelah ANBK ini sebenarnya saya udah punya jadwal untuk, ke sekolah ya, sekolah binaan. Cuma kemarin itu kan belum karena kita belum coaching-coaching gini jadi, saya punya agenda lain gitu ya. Nah hmm, mungkin ya mudah-mudahan minggu depan nih, sebagai tahap awal dulu saya akan mulai komunikasi dengan kepala sekolah untuk, merencanakan sebuah kegiatan coaching gitu kan, hmm. jadi kan harus saya kondisikan dulu barangkali tidak mungkin tiba-tiba saya datang ke sekolah, melakukan coaching gitu ya. Tapi saya juga berpikir apakah bisa dilakukan secara daring ya kalau hanya cukup untuk sosialisasi bahwa saya mau coaching gitu kan. Nanti saya pikirkan tapi insya Allah minggu depan saya kan ada agenda kebinaan, saya akan mulai mengkomunikasikan bahwa rencana coaching kepala sekolah dan coaching guru. Itu ya, Oh, baru ya, itu. Dan oke mudah-mudahan Bu. nanti bisa lanjut. Ya, makasih Bu. Ya Bu, nanti akhirnya kita sudah sampai Bu di akhir ya kegiatan percakapan kita. Dan nanti tentunya saya pengen lihat nih udah nggak sabar nanti lihat hasilnya ya Bu ya. Hasil coaching nanti pada kepala sekolah, pada guru yang mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita Oke. akhiri Bu, supaya pertemuan kita hari ini bisa memperoleh sesuatu yang bermakna, Bu, kita mohon disimpulkan Bu, pertemuan kita dari awal tadi sampai ke akhir ini sudah apa yang kita peroleh obrolan kita hari ini, Bu? Oke, jadi yang pasti saya punya rencana ya, rencana Hmm, program saya, yaitu saya akan melakukan coaching kepada kepala sekolah dan kepada guru. Kalau coaching kepada kepala sekolah itu kaitannya dengan tugas kepala sekolah, salah satu tugas kepala sekolah yaitu kegiatan supervisi pembelajaran. Jadi saya akan melakukan coaching terkait tugas itu. Kalau untuk guru saya akan mencoba meng-coaching guru terutama terkait dengan, pelaksanaan pembelajaran ya, yaitu yang sesuai dengan paradigma baru ya. Kalau yang K13 ya sesuai dengan paradigma baru kan sama-sama saya pikir mereka dua-duanya paradigmanya harus paradigma baru. Itu rencananya dan mudah-mudahan ya tentu saya harus buat planning-nya ya, Pak, ya. iya. Secara administratif saya harus buat rencananya, RP apa, RPA-nya gitu ya. Hmm, Itu dan mudah-mudahan, targetnya minggu depan sudah mulai start ya dan mudah-mudahan, saya pastilah ini tidak pasti memakan waktu yang cukup ya, mungkin 3 minggu atau, 1 bulan gitu ya, tapi mudah-mudahan di Oktober bisa selesai.
gitu. Ya, oke Bu, udah selesai semua Bu coaching perencanaan kita. Jadi nggak sabar Bu mau melihat hasilnya. Jadi nanti setelah ini kita akan bertemu lagi Bu, nanti di coaching. Mungkin kalau ada permasalahan, ada coaching problem solving, sama nanti mungkin refleksi Bu ya, coaching refleksi Oke, dari program supervisi Ibu yang udah dilaksanakan. Dan juga coaching kalibrasi ya Bu ya, ukuran-ukuran ya, keberhasilan nanti ya, ya yang akan kita ini. Oke oke. Bu, terima kasih. Senang sekali Iya, bersama dengan Ibu. sama-sama Ya, Pak. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.